Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Pagi hari ini tetap semangat ya. Kita akan sama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Mari berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami sungguh bersyukur, kami memuji Tuhan. Kami menyadari anugerah Tuhan, mujizat Tuhan terjadi setiap hari di dalam hidup kami. Di dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana. Tapi Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu penuh dengan anugerah. Memeliharakan iman, memeliharakan terus hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, tambahkan terus pengenalan yang benar akan Tuhan di hati kami masing-masing. Biarlah setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, kita ada di dalam masa Adventus, masa penantian untuk kedatangan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan setiap 25 Desember. Ya. Jemaat sekalian, di antara tokoh-tokoh pelaku Natal, jarang sekali kita merenungkan kisah tentang dua orang ini. Ya, saya mau ajak jemaat merenungkannya dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 26, lalu 36 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ayat 36, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jemaat sekalian, kalau kita pergi beribadah, tolong tanya apa yang menjadi motivasi kita datang kepada Tuhan. Orang bisa datang beribadah tapi motivasinya bisa beragam, ya. Dan hati-hati sekali jangan sampai kita hanya sekedar melakukan satu ritual keagamaan saja tanpa ada satu kerinduan untuk mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Hanya sibuk dengan berbagai hal. Jangan-jangan kalau misalnya Tuhan Yesus tiba-tiba saja ada di samping kita, saking sibuknya, jangan sampai kita tidak lagi mengenalinya. Mari kita lihat apa yang terjadi di bait Allah pada waktu itu. Tuhan Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan, memenuhi hukum Taurat Musa yang menyatakan bahwa setiap anak sulung itu harus dikuduskan bagi Allah. Pertanyaannya, ada berapa banyak orang dari yang hadir pada waktu itu? Pasti ada banyak orang di bait Allah, bukan? Tapi berapa banyak yang mengenali Yesus sebagai juru selamat yang sudah lama dinanti-nantikan? Apakah ada ratusan orang? Apakah ada puluhan orang? Ternyata tidak banyak. Alkitab bahkan secara jelas mengatakan pada waktu itu hanya 2 orang saja yang mengenali bahwa ini bayi yang dibawa ke bait Allah itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat. Bayangkan, siapa Simeon? Siapa Hana? Tentang Simeon, Alkitab mencatat dia adalah orang benar, orang yang saleh. Apa yang dia lakukan?
menanti-nantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Sedangkan Hana adalah seorang ibu tua, ibu janda, usia 84 tahun. Ya, kurang lebih 60 tahun lamanya dia menjadi seorang single parent. Dan dikatakan dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah, berdoa, dan berpuasa. Dan bayangkan, hanya 2 orang ini yang mendapat pewahyuan dari Tuhan, yang mampu melihat, menembus pandangan secara lahiriah bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena mereka berdua yang merindukan perjumpaan ilahi ini dengan Tuhan. Dan Allah mengaruniakan sesuai dengan kerinduan hati mereka. Ya. Bagaimana dengan kita? Adakah di dalam masa penantian kita memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengalami satu perjumpaan ilahi dengan Tuhan? Ataukah kita hanya punya satu sikap yang Natal lagi, pohon Natal lagi, dekorasi Natal lagi, dan kita hanya sibuk dengan hal-hal yang lahiriah. Mari jemaat sekalian, di dalam masa Adventus ini, saya mengajak kita, mari seperti Simeon, seperti Hana, merindukan satu perjumpaan ilahi yang menyegarkan, yang membangkitkan jiwa kita, roh kita yang terdalam. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk satu keteladanan. Kami boleh belajar dari Simeon dan Hana, bagaimana masa penantian mereka lakukan begitu panjang, tapi tidak membuat semangat mereka berjumpa dengan Tuhan menjadi luntur. Dan mereka mengalami satu hal yang begitu indah, penyataan Tuhan. Biarlah hal ini terjadi dengan setiap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kami mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan sendiri di masa raya Natal ini. Terpujilah Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan saja. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati.